yang kedua di IAIN Ponorogo. Saat ini saya sedang membuat video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sahhil umurana wa umura walidaina wa umura jami'il muslimina wal muslimati wa umura hadhihi madrasatina ma damatis samawati wal ard. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa zammilni bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah itu kalau kita diberi kesehatan, keselamatan, terus kebahagiaan dengan mengucap alhamdulillah. Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena masih diberi kesehatan. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen atau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada Diva Maulina, ada? Ada ya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah. Adila Marga Murhad Khalid, Adil. Ya. Ajeng Sabrina Larasati, Anissa Dwi Amalia, Bening Cahya Ning Kalbu. Ya, alhamdulillah semua masih diberi kesehatan oleh Allah. Mari kita ucapkan rasa syukur kita masih diberikan kesehatan dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kalau Ibu perhatikan kelas kalian alhamdulillah bersih, rapi dan juga terlihat nyaman. Nyaman nggak? Nyaman. Di kelasnya, terus fasilitas yang sudah sangat lengkap dan kalian merawat dengan baik, terlihat masih semua dalam keadaan baik semua. Yang pikir hari ini siapa? Ya, kasih tepuk tangan buat mereka. Hari ini mereka mengerjakan tugas atau tanggung jawabnya membersihkan kelas ini berarti dengan baik karena apa, terbukti sangat bersih, nggak ada sampah, nggak ada kotoran, nggak ada debu, sangat mengkilau. Ya, terus dipertahankan ya. Untuk yang lain juga sama loh ya.
pembelajaran dimulai setelah sholat duha. Ada yang ingat pembelajarannya apa? Membaca Al-Quran. Al-Quran. Tadi kalian membaca semua? Membaca. Alhamdulillah. Amirul tadi membaca apa nak? Surat Al-Kahfi. Al-Kahfi, subhanallah, luar biasa. Kalian tahu nggak hikmahnya membaca surat Al-Kahfi? Ya? Iya. Ada lagi? Jadi kita kalau membiasakan diri membaca surat Al-Kahfi, apalagi dilaksanakan pada hari Jumat setelah sholat subuh, maka dia akan dilindungi oleh cahaya di waktu hari kiamat nanti. Itu akan menerangi kita saat di hari kiamat nanti. Sangat luar biasa, apalagi dilaksanakan pada hari Jumat. Dan diampuni dosanya dari Jumat sekarang sampai Jumat berikutnya. Luar biasa kan? Tapi jangan mentang-mentang saya sudah baca Al-Kahfi, Bu, jadi saya berbuat apa nggak apa-apa, kan sudah dosa saya sudah diampuni sampai dengan Jumat nanti. Kita belajar ya. Ada lagi? Amel apa tadi? Baca apa? Surat An-Naba. Baca Al-Baqarah. Al-Baqarah. Biasa? Al-Duha. Subhanallah, luar biasa. Anak-anak, maka dari itu hari ini kita akan mempelajari tentang bukti kebenaran Al-Quran dan hikmah diturunkannya Al-Quran. Karena kemarin minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sejarah turunnya Al-Quran, hakikat Al-Quran, juga keistimewaan Al-Quran. Anak-anak, hari ini kita akan indikator yang ingin kita capai hari ini diantaranya itu bisa kalian lihat? Bisa. Maksudnya jelas? Jelas. Indikator kompetensi pengetahuan yang akan kita capai hari ini itu diantaranya yang pertama, kalian dapat menyimpulkan hikmah turunnya Al-Quran. Yang kedua, kalian dapat menentukan contoh bukti keistimewaan atau kebenaran Al-Quran. Selanjutnya, sedangkan tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini diantaranya yaitu setelah kalian mencermati ayat Al-Quran di buku Kemenak, kalian mampu menyimpulkan hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, setelah kalian melihat video tentang bukti kebenaran Al-Quran, kalian mampu menentukan contoh bukti kebenaran Al-Quran dengan baik dan benar. Anak-anak, pembelajaran tentang Al-Quran itu sangatlah penting untuk kita tahu, penting untuk kita pahami dan juga pelajari. Kenapa? Karena hidup kita ini oleh Allah sudah diatur mulai dari kita dari dalam kandungan sampai dengan kita mati, sampai kita dikebumikan atau dikubur. Itu semuanya perjalanan hidup kita itu sudah ada dalam Al-Quran, sehingga oleh Allah diharapkan kita untuk hidup dengan pedoman Al-Quran. Insya Allah kalau kita menggunakan hidup kita pola hidup kita itu dengan berpedoman Al-Quran, insya Allah hidup kita itu akan selamat di dunia maupun di akhirat, sukses di dunia maupun di akhirat. Ya, itulah pentingnya mempelajari Al-Quran. Baik dari cara membacanya, cara membaca Al-Quran, dari sejarahnya, sejarah turunnya seperti apa? Ada kan sejarahnya? Ada juga hakikat dari Al-Quran. Ada juga keistimewaan Al-Quran. Banyak kan keistimewaannya? Banyak. Ada beberapa keistimewaan yang luar biasa yang didapat dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran itu tidak bisa dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya, ya kan? Iya. Ya, itulah keistimewaan Al-Quran. Selanjutnya, bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Kita sudah banyak sekali tahu bukti kebenaran Al-Quran. Anak-anak, pembelajaran hari
video yang Ibu pilih. Kalian bisa menyimak dan menyimpulkan atau menanyakan sesuatu yang kurang jelas dari sana. Yang kedua, kalian bisa melihat gambar yang diberikan lewat link yang nanti saya kirim lewat WA Group. Yang di sana nanti kalian bisa setelah melihatnya, kalian bisa mengamati, menanya, mendiskusikan dengan teman-teman, dan nanti buat kelompok serta mempresentasikan hasil diskusi. Nah, pembelajaran hari ini itu akan diawasi oleh guru dengan 4 instrumen. Instrumen yang pertama yaitu instrumen sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga tes pengetahuan, yang keempat tes keterampilan. Ibu baru saja mengirimkan link, yaitu link tentang video kebenaran Al-Quran. Silakan dibuka. Semua bawa HP? Ya, silakan. Sudah Ibu kirim di WA Group. Silakan dibuka. Bisa? Bisa. Kalau sudah, selanjutnya setelah kalian mengamati dari video dan gambar yang sudah Ibu kirimkan lewat link tadi dan sudah kalian buka, bisa semua kan tadi? Bisa. Terus kalian muncul pertanyaan nggak dari berbagai sumber tadi? Pengen tengok apa kayak gitu? Apa, Kesa? Apa dibahas di turunannya Al-Quran? Apa rumah turunannya Al-Quran? Ada lagi? Dari tentang turunannya Al-Quran. Ya, dari tentang turunannya Al-Quran. Ada lagi? Ada?
kalian mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Dari itu silakan kalian membentuk kelompok berdasarkan absen ya. Nomor absen 1, 2, 3, 4, satu kelompok. 1, 2, 3, 4, satu kelompok, oke? Silakan membentuk kelompok masing-masing sesuai nomor absensinya masing-masing. Silakan. Anak-anak gimana? Sudah terbentuk kelompoknya? Sesuai nomor absen ya? Ya, karena satu kelas itu ada 25, jadi bisa satu kelompok 6 orang. Ada yang sana 5, sana juga 5, sana juga 6 ya? Ya, ini Ibu kasih lembar soal dan juga untuk menjawab. Jadi saya kasih HPS untuk nanti kalian kerjakan di sini, oke? Sini yang kamu satu ya? Pertanyaannya pas jawabannya, jadi soalnya ditulis terus di bawah dikasih jawaban. Oke? Kelompok 2 sini sana apa sini? Sana apa sini? Sini apa sini? Sini. Kelompok 2. Terus kelompok 3. Kelompok 3 tadi mana? Absennya kalian di mana? Sini. Kelompok 3 soal dan kertas untuk menjawab. Ini kelompok 4 kertas soal dan jawaban untuk jawaban ya. Itu saya tambah KPD jadi disesuaikan itu juga. Sudah semua? Kalau sudah silakan dari kalian pilih ketua kelompoknya. Jadi kalian pilih ketua kelompok yang tugasnya nanti mempresentasikan ke depan. Terus pilih satu sekretaris nanti yang menulis jawaban dari pertanyaan itu tadi. Ya, silakan. Kenapa nih? Siapa yang maju? Oh ya, siapa yang maju? Boleh, karena semua pengen jadi pemimpin. Gimana? Sudah bisa? Ada jawabannya? Jangan lupa ditulis nama kelompok dan kelompok berapa. Ini sudah. Kelompok sini sudah. Sini sudah apa belum? Nama kelompoknya juga sudah. Gimana anak-anak? Sudah siap mempresentasikan? Kelompok 4 sudah? Iya, sudah. Kalau semua sudah, silakan mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian hari ini. Tadi siapa yang menang? Oh, Kesa yang menang. Ya, silakan maju Kesa. Kasih tepuk tangan untuk Kesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai apa hikmah diturunkannya Al-Quran. Hikmah Al-Quran diturunkan untuk umat manusia. Di antara hikmah diturunkannya Al-Quran yang disampaikan adalah Al-Huda, Al-Furqan, dan Asy-Syifa.
Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Tahap pertama diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia sebagaimana susunan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahap kedua diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah SAW dengan cara berangsur-angsur. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surah Al-Isra ayat 106. Hikmah diturunkannya Al-Quran antara lain adalah: 1. Menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah. 2. Menantang orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran. 3. Menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa dalam menetapkan hukum. 4. Memperkuat bukti dan keyakinan bahwa Al-Quran adalah benda dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Mempermudah dalam menghafal serta memahami Al-Quran. Sekian dari saya, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan yang mau bertanya. Bagaimana proses penelitian? Turunnya Al-Quran adalah tahap pertama diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia sebagaimana susunan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahap kedua diturunkan dari langit dunia pada Rasulullah SAW dengan cara berangsur-angsur. Nah, sudah? Cukup ya. Dan kelompok lain ada yang tanya? Ya. Apa arti dari Al-Furqan, Al-Huda, dan Asy-Syifa? Ya. Al-Huda adalah petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Furqan adalah pemisah. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Asy-Syifa adalah obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan melakukannya dapat terhindar dari berbagai hati atau mental. Mana? Sudah? Ya, cukup. Ada yang ditanya lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih teman-teman. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bagaimana cara menerapkan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran terdapat berbagai petunjuk kehidupan, mulai dari bahasa, akidah, akhlak, ibadah, hingga aturan dalam masyarakat. Al-Quran dan hadis menjadi pedoman dan landasan dalam menjalani kehidupan. Keduanya secara seimbang memberikan arahan bagi umat untuk turut memperhatikan sisi akhirat ketika menjalani kehidupan di dunia sampai akhir hayat. Berikut ini berbagai cara sikap menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. 1. Gemar membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis saat sibuk atau senggang. 2. Sekuat tenaga konsisten untuk menjalankan ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan hadis. 3. Selalu memandang persoalan yang dihadapi dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Caranya dapat dipelajari dengan mempelajari sendiri atau bertanya kepada ahli di bidangnya. 4. Mencintai orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. 5. Kritis pada hal-hal yang dihadapi dengan terus berupaya agar tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Sekian presentasi dari saya. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang ingin tanya? Silakan. Ya, adakah contoh lain sikap menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Selain contoh tersebut, kita dapat membiasakan berpikir rasional dengan tetap berpegangan teguh pada Al-Quran dan hadis, aktif bertanya dan berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki keahlian agama dan berakhlak mulia. Hati-hati bertindak atas suatu perbuatan dengan melihat apakah tindakan tersebut diperbolehkan atau dilarang dalam Islam. Sudahkah menjawab? Sudah? Ya. Sudah cukup ya? Ya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 3. Silakan ganti mas-masnya, jangan chat terus. Oh iya, bagus untuk Mas Kamilun. Tepuk tangan untuk Mas Kamilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menginformasikan bukti dengan Al-Quran. Bukti dengan Al-Quran. Al-Quran mempunyai sekian banyak bukti. Di antaranya adalah bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, maka siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Kedua, menantang mereka untuk menyusun 10 surat semacam Al-Quran. Ketiga, menantang mereka untuk menyusun 1 surat saja semacam Al-Quran. Keempat, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan 1 surat dari Al-Quran. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan. Adakah bukti secara fakta yang berkaitan tentang bukti kebenaran Al-Quran? Beberapa fakta secara ilmiah Quran yang dihimpun dari berbagai sumber, yaitu 1. Cairan manusia. 2. Api di dasar laut. 3. Mobil letak yang mengendalikan gerak kita. 4. Besi. 5. Garis dan tata surya. 6. Dasar lautan yang gelap. 7. Titik jari. Ya, kalian tahu jenis-jenis kita? Nah, itu salah satu fakta ilmiah tentang kebenaran Al-Quran. Ilmu itu adanya dalam Al-Quran. Betul sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, saat-saat yang ditunggu oleh kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi gelik mereka. Kita panggil Mas Fatih untuk kelompok 4. Kasih tepuk tangan. Silakan. Hai teman-teman semuanya, saya hari ini akan mempresentasikan kegunaan Al-Quran sebagai mukjizat. Ya, iya lanjut. Pada waktu pemikiran masa masih sederhana, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab suci yang sederhana pula, sehingga dengan demikian manusia dapat mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam kitab suci tersebut. Namun setelah pemikiran manusia berkembang lebih maju, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab suci yang sempurna, yaitu Al-Quran, serta ilmu secara spontan, guna menjawab pertanyaan atau mengenai peristiwa. Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bahasa Arab yang terkenal memiliki kemampuan syair sejak zaman dahulu. Mereka sering mengadakan lomba di pasar tugas. Meskipun tidak ada satupun penyair yang mampu menandingi Al-Quran. Sekali orang kafir Quraisy mengutus seorang pemuda yang ahli syair untuk berdialog dengan Rasulullah. Pasti mengalami kegagalan. Bahkan mereka merasa kagum. Suci misi yang diemban Al-Quran adalah tentang suci sebelum Al-Quran berlaku sementara, hanya untuk umat tertentu. Oleh sebab itu kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan abadi dan universal. Untuk bukti kebenaran Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran selalu terjaga. Al-Quran lepas dari kontradiksi. 3. Al-Quran mudah dihafal dan dipelajari. Keistimewaan Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Keutamaan Al-Quran sebagai hakim kitab. 6. Al-Quran mengandung kebenaran. Keistimewaan Al-Quran bagi yang menghafalnya. Keutamaan takbir. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan? Ya. Apa saja keistimewaan Al-Quran yang wajib diketahui umat muslim? Untuk seorang Al-Quran yang wajib kalimat muslim adalah keistimewaan Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup. Al-Quran tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran dapat pahala. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi pertanyaan? Mas Anil tanya? Boten. Oh, tidak ada.
Ada lagi? Sudah? Kalau sudah tidak ada, bisa ditutup. Sekian dari saya. Jika ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok masing-masing kalian kelompok sudah mempresentasikan semua dan sudah menyelesaikan semua. Selanjutnya dari kalian apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Iya, Mas Amirul, gimana kesimpulan kamu? Dari hasil presentasi yang teman-teman sampaikan dapat disimpulkan bahwa Al-Quran itu sangat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti secara ilmiah sehingga Al-Quran pantas dijadikan pedoman untuk umat Islam karena dari awal kehidupan sampai nanti di akhirat juga tercatat dalam Al-Quran. Ya, ada lagi? Ada lagi yang memberi tambahan dari kesimpulan Mas Amirul? Tidak. Baik, kasih tepuk tangan untuk Mas Amirul. Selanjutnya, anak-anak, ibu sudah mengirim link yang terakhir ini, maksudnya yang baru saja. Silakan dibuka lagi HP-nya. Sudah? Sudah bisa dibuka? Kalau sudah, silakan dikerjakan. Itu soal pengetahuan tentang materi yang kita pelajari hari ini dan juga kemarin. Jadi ini saya jadikan satu dengan materi yang kemarin. Sudah? Sudah mulai dikerjakan? Ya, silakan ibu tunggu beberapa menit untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di situ. Ya, sudah bisa? Sudah? Dari sini juga sudah? Ya. Sudah? Sudah apa pesan dalam mengerjakannya? 75, 50? Terus yang lain? Ada 10 nomor lain? 7, 8, 9, 6, 8, 4. Semangat Mas Amirul. Kelompok sini sudah sampai berapa? 90. Nanti sudah 9. Sudah. Ya. Yang sudah 90, 100 belum? Ampun. Ya. Mas Fatih sudah 10 soal terselesaikan. Ada lagi yang menyusul? Oh, sini sudah semua? Oke. Kelompok sana sudah? Ya. Sini? Ya. Tadi sana sudah semua? Ya. Kalau kalian sudah mengerjakan link yang tadi diberikan, sekarang silahkan buka kembali dan kirim link berikutnya. Silakan dibuka. Itu link tentang saran dan pesan. Silakan diisi sesuai dengan pemikiran kalian tentang pembelajaran hari ini, gimana? Menyenangkan atau kurang menyenangkan atau kurang gimana atau gimana gitu ya? Ya, sesuai pikirannya masing-masing, nggak usah contekan. Kalau sudah, yang terakhir, Ibu juga sudah mengirimkan link
itu tentang tugas rumah. Silakan dibuka linknya, tugas rumah atau link yang terakhir. Dibuka aja sudah bisa.